Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore adik-adik semuanya ya. Dimanapun adik-adik berada, eh, kakak ucapkan selamat berjumpa kembali dengan kakak ya. Ya, oke. Jadi sesuai dengan pengumuman ya di grup tadi ya, kakak akan membahas atau melanjutkan pembahasan soal BUTBK 2 ya. Kemarin pembahasan sebelumnya untuk bagian penalaran umum dan pengetahuan umum sudah ya, sama Kak Putri ya sebagiannya ya. Nah, itu dari nomor 1 sampai 30. Nah, untuk hari ini kakak akan melanjutkan pembahasannya dari nomor 31 ya, sampai selesai ya. Nah, jadi di sini langsung saja ya kita lanjut ya. Oh iya, sebelumnya kakak mau ingatkan adik-adik untuk bisa ketikan hadir ya pada komentar ya. Nah, itu sangat penting ya adik-adik ya. Itu sebagai tanda kehadiran kalian ya. Ya meskipun ini bimbingannya online, daring ya, tapi kehadiran kalian pada saat pembahasan itu juga sangat penting ya. Kan? Nah, yang terpenting kalian sudah ketika hadir. Kalau untuk nonton videonya ya kan, lihat pembahasannya kan nanti bisa pada langsung pada saat kalian ketikkan komentar, atau bisa juga nanti ya. Kayak gitu ya. Yang penting kalian sudah hadir kayak gitu ya pada saat pembahasan. Oke. Ini ya lanjut langsung saja ya. Kita ke nomor 31 ya. Nah, nomor 31 ini pertanyaannya, uraian di bawah ini merupakan perbaikan penulisan kata pada teks di atas kecuali. Nah, pertanyaannya yang mana di bawah opsi jawaban ini yang merupakan perbaikan ya. Berarti yang mana yang digunakan untuk perbaikan dalam kalimat itu. Berarti ada yang jawabannya itu yang tidak perlu dirubah kayak gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, opsi jawabannya ada ini ya. Nah, langsung saja jawabannya adalah yang B ya. Nah, ketikan oke banget nih ya kan. Pada kalimat 2 seharusnya ditulis dengan cetak miring ya. Nah, masalahnya kan di dalam paragrafnya sendiri ya, itu sudah ditulis cetak miring ya. Jadi penulisannya nggak perlu lagi ditulis miring ya. Jadi kenapa begitu? Karena di sini oke banget nih, ini itu kalimat tidak baku ya, dari tidak baku ya. Nah, karena tidak baku maka ditulis miring ya, ditulis cetak miring ya. Jadi ini sudah benar ya. Yang harus perlu dirubah itu ya, yang perlu dirubah atau perbaikan itu ada di opsi yang lain, seperti A, pensyair ya, seharusnya ditulis penyair ya, karena itu tidak sesuai dengan aturan imbuhan ya. Terus yang C, flyer pada kalimat 3 seharusnya ditulis cetak miring. Kita lihat ya, di dalam kalimat ya, kata flyer ini ditulis huruf tegak ya. Padahal flyer itu istilah asing ya, belum ada gimana ya, belum ada varian bahasa Indonesianya ya adik-adik ya, belum ada yang bahasa Indonesianya, bentuk bahasa Indonesianya. Jadi karena itu bentuk asing ya, kata yang berbentuk bahasa asing, maka itu harusnya selalu ditulis cetak miring, tapi di paragraf ditulis huruf tegak ya. Yang D, gabungan kata duka cita seharusnya ditulis serangkai. Iya, kata duka cita itu adalah gabungan kata yang sifatnya itu ditulis serangkai ya adik-adik ya. Nah, itu ada beberapa kata yang ditulis serangkai seperti duka cita, misalnya sapu tangan ya, ya kan, sukacita juga ya kan adik-adik, itu biasanya ditulis serangkai ya. Gabungan kata itu ada yang ditulis terpisah, ada yang tulis serangkai. Nah, untuk duka cita itu yang termasuk yang ditulis serangkai ya adik-adik, gabungan katanya. Kemudian hujan bulan Juni pada kalimat 8 seharusnya ditulis dengan cetak tegak. Iya,
Jadi hujan bulan Juni ini tidak perlu ditulis miring ya. Harusnya ditulis tegak aja. Oke. Lanjutnya nomor 32. Penulisan huruf kapital yang tidak tepat terdapat pada. Nah, sambil adik-adik lihat ya, kalau misalnya ada penggunaan huruf kapital di kalimat-kalimat opsi jawaban ini ya, kalian sistem scan ya. Sistem scan itu maksudnya kalian baca cepat ya adik-adik ya. Artinya kalian cari kata-kata yang menggunakan huruf kapital ya. Nah, kalau sudah ketemu kata yang menggunakan huruf kapital itu kalian baru baca ya secara full. Nah, langsung saja ya, jawabannya adalah yang B ya, yaitu pada kalimat 2. Lebih tepatnya pada bagian kata dan ya. Nah, kata dan di sini ya harusnya ditulis menggunakan huruf kecil ya, bukan huruf kapital. Jadi kata sambung ya, bahkan meskipun dalam judul itu tetap harus ditulis huruf kecil ya. Nah, untuk kalimat yang lain kakak rasa tidak ada masalah ya, seperti kalimat 1 itu kan Sapadi Djoko Damono, nama orang sudah benar ya, menggunakan huruf kapital. Kemudian di kalimat 3 ya, nah bahkan tidak penyair yang buku ini di kaligrafi. Nah, di sini ada penggunaan KWA ya. Nah, WA ini kan singkatan ya, singkatan dari WhatsApp ya. Jadi sudah benar aja ya menggunakan huruf kapital. Instagram juga ya ditulis huruf kapital. Karena itu nama platform ya, sosial media. Ya. Nah, oke. Selanjutnya yang D kalimat 4 itu di kata Sapardi itu kan nama orang juga, jadi ditulis kapital. Yang E kalimat 5 ya. Nah, nama tempat di Palu, Donggala, Lombok dan tempat-tempat lain ya, itu kan nama-nama kota ya. Itu benar ya, sudah ditulis kapital ya. Oke, lanjut nomor 33, imbuhan yang ditulis secara tidak tepat terdapat pada ya. Imbuhan yang ditulis secara tidak tepat terdapat pada kalimat 1 ya, yaitu pensyair ya. Seharusnya penyair ya. Masih kayak tadi ya. Nah, di nomor 31 malah udah dijawab ya tadi ya. Penyair harusnya ditulis menjadi penyair ya. Nah, kalau misalnya beruntung ya bisa ketemu soal kayak gini ya adik-adik. Maksudnya di soal sebelumnya itu ada clue-nya untuk menjawab soal ini kayak gitu ya adik-adik ya. Tergantung sih ya adik-adik ya, tapi nggak selamanya kayak gitu ya. Nomor 34, berdasarkan bacaan di atas berikut ini merupakan penulisan yang sesuai dengan PB, yakni nah, yang sesuai dengan PB penulisannya adalah yang C, respons ya. Jadi respons dalam bahasa Indonesia ternyata yang benar berakhiran S adik-adik ya. Jadi jangan sampai kaget ya, karena ini sudah apa ya, ada di KBBI juga ya. Kalau respons itu menggunakan huruf S di akhir katanya ya. Kemudian pensyair itu tidak sesuai KBBI ya penulisannya, harusnya penyair. flyer ini kesalahannya karena cara penulisannya harusnya ditulis dengan huruf miring ya adik ya. Kemudian duka cita ya, duka cita seperti tadi ya, itu ditulis huruf bukan ditulis dengan huruf tapi ditulis serangkai. Hujan bulan Juni harusnya ditulis tegak ya. Nah, ini adik-adik ya, ini termasuk soal yang cukup mudah ya, karena berkaitan antara soal yang sebelumnya dengan soal selanjutnya ya. Nah, makanya kalian dalam menjawab soal itu carilah soal-soal yang mudah dulu ya adik-adik ya, prioritaskan jawab itu dulu. Nah, dengan begitu kalian tidak terpaku pada soal yang sulit ya. Oke, nomor 35 sampai 37 ya, kakak harap kalian sudah baca ya teksnya ya, dan sudah coba jawab juga.
Langsung saja nomor 35, penulisan kata yang tidak baku ditemukan dalam kalimat kecuali. Oke. Ada kalimat berapa? Nah, berarti harus kita perhatikan ya. Ini memerlukan kecepatan dan juga ketelitian. Nah, kecuali yang C, kalimat 3 ya. Nah, kenapa begitu? Karena dalam kalimat 3 ya, itu tidak ada kata yang tidak baku ya, semuanya baku semua, nggak ada yang salah ya. Kata baku itu maksudnya kata yang penulisannya sesuai dengan KBBI. Kata tidak baku yaitu kata yang penulisannya tidak sesuai dengan KBBI tapi masih tetap bisa digunakan atau masih sering digunakan ya adik-adik ya. Nah, dalam penulisan itu sebaiknya menggunakan kata baku ya adik-adik ya. Dalam penulisan ya, kalau dalam percakapan masih bisa menggunakan kata tidak baku. Nah, di sini nomor 3 itu tidak ada ya, karena itu gedung dan fasilitas cara pembuatan obat tradisional yang baik yang dibangun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di daerah Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan Teknologi Serpong, Tangerang Selatan diharapkan jadi solusi. Ya, ada masalah ya. Nah, kata tidak baku ini ditemukan pada kalimat yang lain, yang seperti kalimat 1, kata izin, seharusnya izin. Terusnya, kemudian kalimat 2. Nah, bersandar ini salah ya, bersandar. Harusnya itu berstandar ya. Artinya memiliki standar. Terus yang D, selanjutnya itu mempercepat. Seharusnya itu mempercepat ya. Penulisan yang baku itu mempercepat. Mempercepat ini kalau salah itu termasuk penulisan yang tidak baku ya, mempercepat ya. Terus kemudian selanjutnya standarisasi itu harusnya standardisasi. Ada D-nya ya, ada D ya. Selanjutnya nomor 36. Pada baca di atas, penulisan huruf kapital yang tidak sesuai dengan POEBI terdapat pada, nah langsung saja ya, yang E ya, seharusnya apa? Pada kalimat itu, kalimat 5 ya, yang E itu kalimat 5, kata bahan baku itu ditulis huruf kecil. Begitu juga dengan kata formulasi produk ya. Kenapa ditulis huruf kecil? Karena itu bukan sesuatu yang spesifik ya. Itu masih bersifat umum ya, adik-adik ya. Oke, lanjutnya nomor 37, tanda baca koma yang dipakai tidak sesuai POEBI terdapat pada, berarti yang salah ya, salah penggunaannya. Jawabannya adalah yang D ya, yaitu pada kalimat 4 ya, pada kalimat 4. Nah, kenapa itu salah? Perhatikan ini ya, kakak ada lingkari juga ya. Nah, untuk yang benar yang lain itu sudah ada kakak lingkari juga ya. Nah, kalau yang benar penggunaan tanda komanya kakak kasih tanda benar ya. Kalau salah kakak kasih tanda salah ya. Tanda X. Nah, harusnya tanda koma ditulis sebelum tanda petik. Nah, jadi penulisannya fasilitas itu untuk mempercepat pengembangan obat tradisional sesuai standar keamanan, koma baru tanda petik. Kata kepala LIPI. Sedangkan di soal ini tanda komanya sesudah tanda petik, jadi salah ya penggunaan tanda komanya ya. Oke, lanjutnya nomor 38, dalam paragraf di atas terdapat bentukan kata yang salah karena tidak sesuai kalimatnya, yakni maksudnya itu yang tidak sesuai konteks kalimat ya. Ingat ya, pertanyaannya di sini itu menanyakan artinya ya. Adik ya. Arti kata yang berimbuhan di nomor 38 itu yang mana yang tidak sesuai atau tidak tepat kayak gitu ya penggunaannya dalam kalimat ya. Karena maknanya tidak mendukung ya makna kalimatnya kayak gitu ya. Nah, 38 ini yang tidak sesuai konteks itu adalah kata kelebihan. Kenapa kelebihan? Ya kan? Perhatikan di sini di kalimat nomor 2 ini ada kata sudah cukup.
cukup itu adalah adjektif atau adjektiva, kata sifat. Maka untuk kata setelah atau ini ya, atau bahkan sudah ini harusnya berupa adjektiva juga ya, atau kata sifat. Kelebihan itu ya, kelebihan itu termasuk nomina atau kata benda ya adik-adik ya. Adik-adik bisa cek ya di KBBI. Nah, jadi seharusnya berlebihan itu diganti dengan berlebih ya, berlebih ya. Jadi harus ada kesetaraan lah bentuk antara eh, kata yang sebelum atau dan kata yang sesudah atau ya. Nah, untuk yang lain seperti kata menyoal itu sudah benar ya. Menyoal itu sesuai dengan apa ya, dengan makna kalimatnya ya. Nanti kalian bisa cek di KBBI. Yang menyoal itu kalau nggak salah itu memberikan perhatian terhadap suatu masalah artinya ya. Kemudian memerhatikan ya. Nah, memerhatikan ini sebenarnya itu penulisan tidak baku ya, penulisan tidak baku dari memperhatikan. Tetapi meskipun dia tidak baku penulisannya, tetapi maknanya sesuai dengan makna atau konteks kalimatnya ya. Nah, adik-adik bisa cek ya. Nah, tidak bosan-bosannya kakak ingatkan, kalau kalian merasa bingung ya dengan arti sebuah kata, kalian bisa cek KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI itu bisa kalian gunakan secara online, bisa juga kalian download aplikasinya ya, adik-adik ya. Cari aja KBBI 5. Jadi sudah versi 5 ya. Nah, jadi kalau mau belajar soal teks itu memang harus sambil buka kamus ya. Nah, selanjutnya kata mendapatkan ini juga sudah sesuai dengan konteks ya kalimatnya. Kemudian kata didapat juga sudah sesuai dengan konteks ya. Didapat ini ya kan. Yang dibutuhkan gurung beda studi yang dibutuhkan tidak didapat ya. Nah, seharusnya berlebih ya yang diubah ya, karena lebih sesuai dengan lebih sesuai dengan konteks ya, dan lebih padu dengan kata sudah dan seirama dengan kata cukup. Seirama ini maksudnya setara ya. Kakak baru ingat mau nulis apa ya. Setara maksudnya ya adik-adik ya. Oke, lanjutnya nomor 39. Nah, teks baru lagi ya. Kata yang penulisannya tidak mengikuti kaidah ejaan terdapat pada kalimat. Jawabannya adalah yang A ya. Seharusnya kata Down syndrome ditulis dengan Down syndrome. Jadi kata sindrom itu ditulis dengan huruf S kecil. Perhatikan ini ya, ada kakak lingkari ya. Nah, karena itu bukan nama orang atau nama organisasi ya, atau nama tempat ya, Down syndrome itu ditulis huruf kecil ya adik-adik ya. Nah, karena ini Down syndrome yang dimaksud ini terletak pada kalimat pertama ya, maka down-nya ditulis kapital ya, karena ini kan awal kalimat ya. Maka down-nya ditulis huruf kapital, sindromnya huruf kecil ya. Oke. Nah, langsung ya. Langsung saja ya nomor 40. Penggunaan konjungsi yang tidak tepat terdapat pada kalimat yang C. Seharusnya pertama kali ya, pertama sekali ini itu kurang tepat ya kan, tidak tepat malah ya, harusnya pertama kali. Nah, kalau acap kali itu terjadi berulang kali atau sering terjadi. Untuk konjungsi yang lain itu tidak ada masalah ya kalau kakak lihat ya kan. Nah, acap kali ini artinya terjadi berulang atau sering terjadi ya. Terus konjungsinya karena, nah itu sudah benar ya. Yang keempat, sebagai perbandingan bayi normal dilahirkan dengan kromosom 46 dan 3 pelasang, sedangkan bayi penyakit Down syndrome mengalami kelebihan kromosom yaitu 47 kromosom. Nah, ini termasuk kalimat termasuk penggunaan konjungsi yang tepat, yaitu kata sedangkan. Kemudian yang keenam, akibatnya ciri yang tampak aneh seperti tinggi badan, seringkali pendek, kepala mengecil, dan hidung yang datar menyerupai orang Mongol. Nah, untuk kalimat 6 ini konjungsi yang dipakai adalah kata akibatnya ini ya.
Nah, untuk akibatnya ini sudah benar ya penggunaannya. Terus yang E, pada akhir tahun 1970-an para ahli merevisi nama kelainan pada anak tersebut ya dengan merujuk penemu pertamanya itu Down, dan hingga kini penyakit ini dikenal dengan istilah Down syndrome. Nah, konjungsi yang dipakai pada kalimat apa ya? Kalimat ini itu adalah kata dan. Ya, nah itu sudah tepat ya penulisannya. Nah, ini yang kalimat 5 ini memang agak membingungkan juga ya adik-adik ya, karena di sini eh, sebenarnya tidak ada sih ya di sini untuk konjungsi yang dipakai di kalimat 5 ini tidak ada. Enggak ada ya Dek. Sorry ya. Untuk kalimat 5 ini konjungsi yang dipakai adalah kata dan juga ini ya. Pada berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental ya. Ini sudah benar ya penggunaan dan. Tapi yang salah itu adalah ini. Pertama sekali ini ya, Dek. Oke. Lanjut ya ke nomor selanjutnya. Topik yang dibicarakan di dalam teks di atas adalah, nah topik itu apa sih bedanya dengan gagasan utama adik-adik? Topik itu gimana ya? Topik itu bisa dibilang kayak versi paling paling singkatnya gitu ya dari gagasan utama ya. Ya. Kalau gagasan utama dia agak panjang ya daripada topik ya. Nah, gagasan utama itu biasanya itu kan berupa kalimat utama ya, atau ya kalimat utama dalam paragraf ya. Nah, karena ini teks ya adik-adik ya, ide utamanya itu biasanya terletak di paragraf awal. Jadi kalau paragraf 2, 3 dan seterusnya ya, nah biasanya itu merupakan itu adalah paragraf penjelas ya adik-adik ya. Jadi kayak gini ya adik-adik ya. Kalau teks ya, teks itu sebenarnya kan definisinya itu bisa terdiri dari satu paragraf, bisa juga terdiri dari lebih satu paragraf ya. Jadi satu paragraf itu saja kalau memang teksnya cuma terdiri dari satu paragraf, maka itu sudah bisa disebut teks ya. Nah, jadi kalau teks itu ya, kalau dia terdiri dari lebih dari satu paragraf ya, maka biasanya ide utama ya itu terletak pada paragraf pertamanya. Biasanya ya, adik-adik ya, biasanya. Ya. Nah, kalau ide atau gagasan utama sebuah paragraf itu terletak pada kalimat pertamanya atau kalimat terakhirnya ya. Nah, berbeda dengan ada perbedaan sedikit ya. Kalau dengan teks ya, nah ide utamanya itu biasanya itu bisa ditemukan di paragraf pertama, bisa juga ditemukan paragraf akhir ya adik-adik ya. Nah, topik itu biasanya itu disingkat ya, disingkat dari gagasan utama itu tadi ya. Tapi masih jelas gitu ya apa yang dibahas gitu ya, maksudnya meskipun disingkat ya. Nah, di sini yang merupakan topik yang dibicarakan dalam teks di atas adalah kecenderungan orang berlibur ke luar negeri ya. Jadi pembahasan teks ini berfokus pada kecenderungan orang berlibur di luar negeri. Kalau opsi lain seperti yang B, tujuan orang berlibur ke luar negeri ya, ada nggak dibahas di sini? Ya, di sini tidak dibahas secara detail ya kalau tujuan orang berlibur ke luar negeri. Karena di sini fokusnya itu ke bagaimana ya atau mengapa orang-orang Indonesia itu lebih gemar ke luar negeri ya, atau gimana ya. Di dalam teks ini yang dibahas itu data-datanya kebanyakan lebih menunjukkan bahwa orang Indonesia itu cenderung suka berlibur ke luar negeri ya, dan karena itu mereka juga tidak terlalu sering ya kalau berlibur ke dalam negeri atau di dalam negeri ya. Nah, jadi opsi B, C, D dan E
ya itu kurang tepat ya, karena tidak membahas tujuan wisatanya saja ya. Kalau yang B itu tidak tepat karena tidak membahas tujuan wisatanya saja ya. Dengan kata lain opsi A ini yang paling tepat ya adik-adik ya. Ya kan? B, C, D, dan E ini itu sifatnya itu tidak pas ya di sini ya dengan teks ini ya. Intinya kalau yang ditanyakan itu topik, adik-adik ya, kalian harus apa ya? Kadang tuh memang sih harus sambil baca soal secara keseluruhan ya untuk menemukan topik itu, tapi sebenarnya itu kalian nggak perlu sih baca sampai keseluruhan ya. Kalian itu bisa temukan topiknya itu seperti kakak bilang tadi di paragraf pertamanya ya, atau paragraf terakhirnya ya. Jarang-jarang kalau ada di paragraf yang ada di tengah-tengah adik-adik ya. Nah itu ya untuk topik ya. Atau kalau mau lebih yakin kalian bisa baca cepat ya teksnya, baca keseluruhan teks tapi secara cepat ya. Nah kalau mau lebih cepat lagi ya bisa baca kalimat pertama dari tiap-tiap paragraf dalam teks. Misalnya kalimat pertama paragraf 1 apa, kalian tentukan dulu lah kalimat utama dari tiap paragraf. Misalnya kalimat utama paragraf 1 apa ya. Nah, kalimat utama paragraf 2 apa, kalimat utama paragraf 3 apa. Nah itu nanti kalian bisa gabungkan ya, jadilah dia topik kayak gitu ya adik-adik ya. Nah kadang-kadang tidak semua paragraf ya menunjukkan gagasan utamanya secara langsung ya adik-adik ya. Nah 42 pokok pikiran paragraf kedua adalah C ya, lemahnya daya tarik tempat wisata domestik karena berbagai faktor ya. Kita lihat di paragraf 2 ini, selain wisatawan asing, turis lokal sebetulnya dapat menjadi pasar wisata. Persoalannya adalah banyak faktor yang menarik bagi mereka untuk berwisata di negeri sangat lemah. Objek wisata di luar Bali misalnya rata-rata kurang terawat karena keterbatasan dana. Ya, terus selanjutnya ya adik-adik ya, menjangkau lokasinya pun tak mudah karena sarana transportasi terbatas. Jadi pokok pikirannya itu justru terletak pada kalimat keduanya ya adik-adik ya. Nah jadi kalau pokok pikiran sebuah paragraf itu tidak bisa kalian tentukan dari kalimat pertamanya, maka bisa kalian tentukan dari kalimat keduanya adik-adik. Karena biasanya kalau seperti itu, kalau kalimat keduanya yang merupakan ide pokoknya ya, maka kalimat pertamanya itu biasanya hanya sebagai pengantar ya adik-adik, pengantar menuju ide utamanya atau transisi dari paragraf satu dengan ke paragraf lainnya. Transisi itu maksudnya supaya apa ya, ada keterkaitan kayak gitu ya antara paragraf sebelumnya dengan paragraf yang akan dibahas. Nah ini selain wisatawan asing, turis lokal sebetulnya dapat menjadi pasar pariwisata ya. Nah karena di paragraf 1 itu dibahas mengenai turis lokal atau orang Indonesia yang gemar melancong ke luar negeri ya. Nah maka di paragraf kedua ya itu ada transisi ya, yaitu selain wisatawan asing, turis lokal sebetulnya dapat menjadi pasar wisata. Baru kemudian disebutkan kalimat utamanya yang ini ya, yang kakak garis bawah ini ya. Nah habis kalimat utamanya ini ya, baru disebutkan faktor-faktor yang menyebabkan daya tarik wisata di dalam negeri itu lemah apa saja ya. Nah misalnya ya kan di situ di sini kan dikatakan kurang terawat karena terbatas dana, kemudian lokasinya juga sulit dijangkau karena transportasi terbatas, kemudian retribusi yang memberatkan pengusaha wisata, kemudian dukungan pemerintah daerah pada usaha pariwisata pun masih kurang ya adik. Jadi itulah faktor-faktornya ya. Dengan kata lain faktor-faktor itu adalah gagasan penjelasnya adik-adik ya. Oke, selanjutnya 43, gagasan utama paragraf keempat adalah 1, 2, 3, 4 ya.
Nah, jadi gagasan utamanya adalah yang E, kelompok pelancong yang suka berwisata. Nah, ini sama seperti paragraf 2 tadi ya. Paragraf 4 ini ya, itu unik juga ya. Kenapa Kakak bilang unik? Karena kalimat utamanya tidak terletak di kalimat satu atau kalimat keduanya ya. Karena ini lebih kayak ke transisinya ya adik-adik ya, kalimat pertama dan keduanya ini ya. Karena sebenarnya yang menjadi pokok pembahasan di kalimat 4 itu adalah kalimat ketiganya ya. Kelompok pelancong di luar negeri terbesar ini adalah penduduk berumur 25 hingga 34 tahun ya. Kelompok yang berada di puncak produktivitas. Mereka pada umumnya merupakan pasangan muda, pengantin baru, keluarga dengan anak usia di bawah 5 tahun dan dari kelas ekonomi menengah ke atas. Beban finansial yang belum begitu berat memungkinkan mereka menyisihkan biaya berlibur ya. Ya. Kalau yang kalimat 1 dan kalimat 2 itu ya, itu adalah tujuan dari kelompok pelancong ini ya. Ya, tujuan wisata dari kelompok pelancong ini ya. Makanya sebenarnya yang menjadi pokok pembahasan itu adalah kalimat 3-nya. Ya, sambil kalian apa ya, adik-adik ya. Sambil kalian cocokkan lah dengan opsi jawabannya ya kan. Kalian cari opsi jawaban mana yang bisa mencakup keseluruhan isi paragraf kayak gitu ya. Kadang kita memang harus menggunakan apa ya, intuisi juga ya ada untuk menjawabnya ya, kalau misalnya ragu-ragu ya. Ya sesuai dengan logika kita ya, yang mana yang sebenarnya dibahas kayak gitu ya, pokoknya yang mana ya kan, kita tahu kok ya kan. Nah, selanjutnya nomor 44, ide pokok paragraf tersebut adalah yang E, tata pencahayaan kota ya. Nah, jadi ide pokok paragraf tersebut bisa kita petik ya, atau bisa kita gali dari kalimat pertamanya. Dalam mencapai tujuan terbentuknya karakter kota, desain pencahayaan harus dipertimbangkan secara komprehensif dan mengacu sebuah konsep makro yang jelas ya. Jadi intinya itu adalah tata pencahayaan kota atau desain pencahayaan kota ya, sinonim aja ya gitu ya, tata pencahayaan kota. Nah, jadi kalau yang lain itu kurang cocok ya. Kalau seperti tata kota itu terlalu luas ya. Karena di sini pembahasannya hanya berfokus pada tata pencahayaan kota ya. Kemudian elemen penting dalam pencahayaan terlalu sempit ya kalau sebagai ide pokok ya. Ide pokok itu harus apa ya? Harus balance ya, tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit ya. Begitu ya. Nah, elemen rancang bangun juga terlalu sempit ya. Bahkan bisa jadi tidak ada disebutkan dalam paragraf itu ya kan, tidak ada disebutkan kan kalau elemen penting. Nah, kalau elemen penting itu ada disebutkan ya. Kalau elemen rancang bangun, oh ada ya, tapi sempit juga ya. Ini elemen perancangan harus berangkat dari kearifan budaya lokal setiap kota. Cermin budaya dalam desain tata kota. Itu juga ya terlalu sempit sebagai ide pokok ya. Dengan kata lain, B, C, D ya. B, C dan D itu adalah bagian dari yang E kayak gitu ya, Adik-adik. Nah, maksudnya E itu dijabarkan menjadi B, C, dan D, adik-adik. Selanjutnya nomor 45, paragraf berikut ini berhubungan dengan pernyataan berikut ini berhubungan paragraf tersebut kecuali yang E ya, sorry ya ini adik-adik salah ya jawabnya. Apa ya, sambil kerjakan hal ini juga ya adik-adik ya. Nah, yang paling tepat itu adalah yang E ya. Desain pencahayaan kota yang satu dengan yang lain mempunyai pola sama. Ada nggak disebutkan dalam teksnya? Tidak ada ya kan? Tidak ada kalimatnya yang mengindikasikan atau yang memiliki arti bahwa desain pencahayaan kota yang satu dengan yang lain mempunyai pola sama ya. Malah ini bertolak belakang ya adik-adik. Nanti kita lihat
Contohnya kalau konsep makro perlu dijadikan acuan desain pencahayaan kota, itu ada disebutkan di kalimat pertama ya. Dalam mencapai tujuan terbentuknya karakter kota, desain pencahayaan harus dipertimbangkan secara komprehensif dan mengacu sebuah konsep makro yang jelas. Jadi yang A sudah jelas ya, ada di kalimat 1. Terus yang B, sikap komprehensif perlu diperhatikan dalam pencahayaan kota. Ada nggak disebutkan? Ada juga ya di kalimat 1 ini. Disebutkan secara jelas ya. Harus secara komprehensif, harus bersifat komprehensif. Terus yang C, kearifan budaya lokal dijadikan titik tolak desain pencahayaan kota. Ada di kalimat 3. 1, 2, 3. Tentu saja setiap elemen pencahayaan harus berangkat dari kearifan budaya lokal setiap kota. Ya, jadi disebutkan secara jelas juga. Yang D, ciri khas suatu kota dapat diperhatikan dari desain pencahayaannya. Nah, untuk yang ini itu terletak pada kalimat keempat ya. Tanpa itu semua, hanya ada satu identitas kota seluruh dunia yang mengacu satu kultur ya. Jadi maksudnya kalimat 4 ini tersirat ya. Opsi D ini tersirat maksud kakak ya, adik-adik. Tersirat itu maksudnya maknanya itu kayak tersembunyi ya. Kayak tersembunyi, tetapi bisa kita artikan secara tidak langsung dari kalimat 4. Nah, maksudnya ciri khas suatu kota dapat diperhatikan dari desain pencahayaannya. Artinya kan setiap kota itu memiliki ciri yang berbeda-beda ya. Nah, tanpa ciri yang berbeda-beda itu, tanpa itu semua, hanya ada satu identitas kota seluruh dunia yang mengacu satu kultur ya. Nah, kalau maksudnya itu kalau sampai tidak ada perbedaan desain pencahayaan itu, maka setiap kota itu seolah-olah sama kayak gitu ya, kotanya ya. Budayanya sama kayak gitu. Itu maksudnya ya, adik-adik ya. Oke. Selanjutnya, nomor 46, makna kata komprehensif pada teks tersebut memiliki padanan makna dan kata berikut, yaitu, nah untuk yang kayak gini kalian memang kita harus sambil cek di KBBI ya, adik-adik, kalau misalnya nggak yakin. Nah, komprehensif itu ya, artinya sifat mampu menangkap, menerima dengan baik, luas dan lengkap, berhubungan dengan isi ya, kemudian mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. Jadi sesuai dengan arti ini dari KBBI ya, komprehensif yang sesuai di opsi jawaban ini adalah menyeluruh ya, adik-adik ya, menyeluruh. Selanjutnya nomor 47. 47 paragraf lagi. Masalah utama paragraf di atas adalah apa nih? Adik-adik. 47 ini masalah utamanya atau gagasan utamanya itu terletak pada opsi E ya, jawabannya adalah opsi E. Pentingnya penguatan karakter dan budaya bangsa. Opsi yang paling tepat sebagai gagasan utama itu adalah opsi E. Kalau opsi A, B, C, dan D itu bersifat parsial atau bersifat sebagian. Padahal gagasan utama itu harus mencakup keseluruhan isi paragraf. Sekarang kita lihat kenapa yang A ini bersifat parsial. Kalau A bersifat parsial ya, kemerosotan karakter masyarakat Indonesia, berarti itu hanya kalau A ini hanya membahas tentang peristiwa terjadinya kemerosotan masyarakat di Indonesia ya, tapi tidak dibahas pentingnya pendidikan ya, berkaitan dengan kemerosotan itu. Kalau kemudian yang B ini juga parsial ya, karena kalau yang B kita pilih sebagai masalah utamanya, maka masalah lain seperti terjadinya kemerosotan itu tidak dibahas ya kalau kayak gitu ya. Yang C juga ya, kalau kayak gini kan maka masalah kemerosotannya tidak disebutkan juga ya kalau yang C ya. Yang D juga ya. Nah, jadi yang paling tepat itu E ya. Yang paling tepat itu E ya. Kenapa begitu? Karena sebenarnya ya opsi A, B, dan C ya. Ya, A, B, dan C kecuali yang D ya. Kalau D ini nggak ada disebutkan sama sekali dalam teks ya. Sosialisasi. Ya, nggak ada ya. Yang A, B, dan C. Yang A, B, dan C ini adalah penjabaran ya, atau bagian dari E.
Paham nggak maksudnya adik-adik? Jadi A, B, dan C ya. Nah, itu pembahasannya nanti akan bermuara ya atau berujung di E ini ya. Ya kan? Jadi karena kemerosotan itu maka penguatan karakter dan budaya bangsa itu penting kayak gitu. Nah, terus penguatan karakter dan budaya bangsa itu kayak gimana? Maka bisa dilakukan dengan opsi B dan opsi C. Kayak gitu ya, adik-adik maksudnya ya. Jadi gagasan utama itu kalau kalian sudah tahu yang mana yang merupakan gagasan penjelasnya, mudah saja ya, adik-adik ya. Nah, selanjutnya 48 penyakit influenza. Sorry ya, adik-adik. Langsung saja ya baca soalnya ya. Ide pokok bacaan di atas adalah ya seperti nomor 47 tadi ya, adik-adik ya. Kalian cari opsi jawaban yang mencakup keseluruhan isi paragraf ya. Kayak gitu ya. Nah, di sini ide pokoknya adalah yang C. Penyebaran penyakit influenza. Nah, opsi yang ini yang menyatukan seluruh kalimat dalam paragraf ya. Nah, penyebaran penyakit influenza ini kan nanti kan dijabarkan lagi ya. Mulai dari jenisnya ya. Influenza itu terjenis penyakit apa? Nah, berarti kan yang A ya kan jenis penyakit yang penularannya mudah. Terus cara penyebarannya influenza itu bagaimana? Ya, opsi B ya, kayak gitu ya. Kemudian yang D juga ya, itu masuk ke cara penyebarannya juga ya, yaitu penyebab penyakit influenza ya itu disebabkan virus ya. Nah, yang E penyebaran influenza melalui kontak langsung ya. Nah, itu masuk ke tempat itu masuk ke bagian tempat penyebaran ya. Jadi opsi A, B, D dan E sama seperti tadi ya, itu adalah penjabaran atau bagian dari opsi C, adik-adik. Nah, karena C ini mencakup A, B, C, A, B, D, dan E tadi, ya, maka yang C inilah yang paling tepat sebagai ide pokoknya, ya. Nah, yang 49, sinonim dari kata yang bergaris bawah adalah, ya, sinonim di sini katanya kontroversi, ya, dikatakan. Nah, kalau ditanyakan sinonim ini, adik-adik bisa langsung cari ya. Begini ya, kalau sinonim itu kalau kata yang diminta arti sinonimnya itu kita ketahui ya, maka bisa kita langsung jawab. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu kata tersebut ya, tetapi soalnya menyuruh kita untuk menentukan sinonimnya yang mana, maka kita bisa baca kalimatnya ya, adik-adik ya, yang mengandung kata tersebut ya. Nah, dari situ kita bisa mengira-ngira ya, yang mana yang paling tepat sebagai sinonimnya. Nah, kalau seperti di sini kan kontroversi itu kan ada apa ya? Ada perdebatan, ada kata perdebatan juga di depannya. Ya, yang kira-kira sepadan ya atau berpadan dengan kata perdebatan itu adalah yang A, persengketaan. Sementara untuk definisi KBBI itu sendiri ya, kontroversi itu artinya perdebatan, persengketaan, pertentangan. Oke, lanjutnya. Nah, panjang ya teksnya, tapi tenang ya. Nah, ini ada apa ya? Harusnya ini ada 3 paragraf aja ya, adik-adik. Menurut BuzzFeed ini ya, ini kayaknya paragraf 2 ya. Ini sambungan dari paragraf 2 ya, yang ini ya, yang dari kata BuzzFeed ini ya. Langsung saja, nomor 50 ya, topik yang tepat bacaan di atas adalah yang paling tepat di atas adalah yang C ya, peretasan password Sony. Topiknya tercermin pada kalimat pertama, paragraf pertama dan juga kalimat keduanya ya. Ya. Perhatikan di sini
topiknya tercermin pada kalimat pertama, paragraf pertama dan juga kalimat keduanya. Jadi cerita tentang peretasan terhadap server Sony Pictures terus berlanjut. Kini kelompok peretas yang menemukan Guardian Office GOP itu mempublikasi daftar ribuan password yang dimiliki oleh Sony. Jadi di sini peretasan password ya. Kalau opsi lain itu kurang tepat ya, karena tidak disebutkan dalam teks. Seperti yang A ya kan, itu lebih ke siapa pelakunya ya kan. Kalau yang B itu berkaitan dengan apa peristiwanya ya kan. Kalau yang D, file Sony yang dicuri ini tidak jelas ya. File di Sony yang dicuri itu bagaimana cara mencurinya ya kan. Karena fokusnya itu bukan pencuriannya, file apa yang dicuri ya, tapi fokus juga ke prosesnya ya gitu kan, peretasan itu tadi ya. Terus yang serangan Korea Utara juga bukan ya. Meskipun ada disebutkan tapi tidak tepat ya. Kemudian yang nomor 51 ya. Kata besutan pada paragraf keempat bacaan di atas sama artinya dengan ya, kalau kata besutan itu langsung saja ya adalah kata yang memiliki makna asuhan ya. Jadi sinonimnya adalah kata asuhan, besutan ya. Nah, ini agak tricky juga, bisa menjebak ya. Tapi kata besutan itu bisa kalian cek lagi ya di KBBI ya. Terus selanjutnya 52 yang bukan merupakan fakta dari bacaan di atas adalah yang bukan merupakan fakta pada bacaan di atas adalah yang, nah ini agak anu ya, agak bingung juga ya. Nah karena kalau yang bukan fakta berarti kan maksudnya opini ya kan. Kalau yang A itu ada disebutkan di kalimat 5 paragraf 2 ya. Kalimat 5 paragraf 2 ini agak sulit ya. Nah ini ya. Ini ya kalimat 5 paragraf 2 untuk opsi A. Data yang dirilis oleh kelompok peretas GOP tersebut disinyalir baru sebagian saja yang dibocorkan ke publik. Nah ini ya kalimat 5 paragraf 2. Jadi ada ya. Jadi A itu merupakan kalimat fakta. Terus yang C, Korea Utara mengaku tidak pernah terlibat dalam kejadian peretasan terhadap Sony Pictures. Untuk yang C ini terdapat pada kalimat terakhir paragraf 3. Oh ini, aduh lupa kakak garis bawahi ya. Namun pihak Korea Utara baru-baru ini membantah keterlibatan mereka dalam insiden peretasan studio film besar Hollywood itu ya. Ya, jadi ini merupakan kalimat fakta ya, bahwa Korea Utara menyatakan atau mengaku tidak pernah terlibat ya. Lalu selanjutnya sampai D aja ya. Harusnya sampai E sih adik-adik ya. Iya enggak ya adik? Ya. Bentar ya. Oh iya sampai D aja opsi jawabannya. Ya. Nah yang bikin bingung ini adalah opsi B dan D ya adik-adik ya. Untuk yang B ya itu terletak di paragraf 1 ya. Nah, opsi B ini, nama folder yang diberikan untuk menyimpan data-data password sangat mudah ditebak oleh para peretas ya. Nah, kita lihat di sini, tak sulit bagi kelompok peretas tersebut dalam menemukan daftar password di server Sony Pictures karena Sony sendiri menyimpan dokumen yang seharusnya bersifat pribadi dan rahasia itu di satu folder yang sama. Lebih parah lagi, Sony memberi nama folder tersebut password. Nah, yang menjadi patokan itu adalah kata seharusnya ya adik-adik. Kata seharusnya ini itu menunjukkan bahwa menurut penulis itu harus kayak gitu ya. Jadi bersifat opini ya. Ya kan? Karena kalimat opini itu biasanya menggunakan modal ya, kata kerja bantu ya adik-adik. Misalnya seperti ini, seharusnya itu termasuk kata bantu ya. Untuk menjelaskan bahwa menurut penulis itu bagaimana kayak gitu ya. Terus untuk yang D, yang D, pemberian enkripsi pada dokumen juga dapat membantu keamanan data dari para peretas. Nah untuk yang D ini ada di paragraf kalimat terakhir paragraf 2 ini ya. Jika perlu kita bisa menambahkan enkripsi atau password untuk membuka dokumen tersebut. Kata bisa ini itu menunjukkan saran si penulis ya adik-adik.
opini si penulis ya, saran dia bagaimana. Nah, karena saran itu bersifat opini juga ya, jadi yang D ini bisa termasuk opini juga ya. Tapi kakak lebih cenderung ke yang B ya adik-adik ya, lebih cenderung yang B sih ya adik-adik ya, yang B ya. Kalau yang D ini karena saran itu biasanya tuh kalau saran itu dikasih berdasarkan fakta ya adik-adik ya, dikasih berdasarkan fakta atau diberikan seseorang berdasarkan fakta yang sudah dia ketahui ya, makanya yang B yang lebih kuat ya sebagai opini ya. Nah jadi selanjutnya kita bahas ya, kita masuk ke bagian bahasa Inggris ya. With reference to the whole text, the writer mainly deals with the topic on ya. Maksudnya ini berdasarkan referensi terhadap keseluruhan teks, penulis ya sebagian besar membahas tentang membahas topik yang berkaitan dengan, nah intinya topik utamanya apa ya gitu adik-adik ya. Memang pertanyaannya kadang-kadang itu di otak-atik ya pertanyaannya, biar bingung kita kayak gitu ya. Tapi sebenarnya pertanyaannya sama saja. Ini menanyakan topik ya. Topiknya ya. Topiknya itu ada di ini ya, opsi A ya. The use of ancient DNA in anthropology. Ya. Nah, kenapa begitu ya? Di keseluruhan isi teks ini itu menggunakan menjelaskan tentang penggunaan DNA dari DNA kuno. DNA kuno itu maksudnya yang diperoleh dari fosil ya di dalam ilmu antropologi. Nah, apa sih antropologi itu? Antropologi itu adalah ilmu yang pelajari asal mula manusia dan hubungan sosial manusia. Ya, harus sedikit kakak bahas juga ya definisi antropologi itu apa. Nah, teks ini itu membahas tentang penggunaan DNA kuno dalam bidang antropologi. Dimulai dari paragraf 1 ya, dijelaskan ya bahwa dikenalkan ya mengenai DNA, bahwa DNA ya kuno itu ya, susunan DNA kuno itu bisa dikumpulkan ya, kemudian digabung ya. Nah, setelah digabung itu kemudian bisa dikembangkan lagi ya menjadi, di sini menjadi sesuatu yang bisa kita rekonstruksi lagi ya untuk memberikan gambaran ya mengenai kehidupan pada masa kuno itu bagaimana, manusia yang hidup pada masa kuno itu seperti apa ya kan. Kalau yang B ya, kalau yang B ini itu hanya mengacu ke paragraf 2 ya, karena kalau hanya B saja kan berarti kan tidak membahas yang lain ya teksnya ya. Kalau kita bilang yang B ini ya topik teksnya the past life of the Neanderthals ya. Terus yang C juga ya, kalau yang C ini kayaknya terlalu luas ya ada ya, kayaknya terlalu luas. The role of DNA in fossil studies ya, karena di sini itu kita perhatikan ya pada opsi C ini ada kata studies yang artinya itu plural ya, jamak ya. Kalau yang C ini berarti kan khusus membahas tentang peran-peran DNA ya dalam pembelajaran fosil. Sementara kan teks ini ya itu lebih membahas tentang cara menggunakan DNA kuno ya dalam antropologi ya. Berarti kan yang yang diteliti itu hanya fosil manusia. Ingat ya tadi definisi antropologi apa ya kata kakak ya. Nah, kalau yang C ini berarti kan fosilnya berarti kan bisa fosil apa saja ya kan. Teksnya kan hanya terbatas membahas seputar DNA manusia ya. Kalau yang C ini DNA-nya berarti kan yang lain, misalnya kan hewan-hewan purba ya kan,
kan jadi ikut dibahas juga ya kalau yang C ya. Yang D juga ya, itu terlalu sempit ya kalau yang D ini ya. Meskipun kalau yang D ini lebih ke bagian yang A, opsi A ya. Terus yang E juga. Yang E ini juga bagian dari opsi A ya, penjabaran dari opsi A. Nah, oke, selanjutnya 54. The writer is mainly of the opinion that tracing ancient or humans life using their DNA. Ya. Untuk 54 ini ya, clue-nya ada pada paragraf 2 line 10 sampai 15. Line 10 sampai 15 dimulai dari sini ya. Nah, untuk line 10 sampai 15 ini intinya itu penulis mengatakan ya bahwa Laboratorium Wheeler's Lab itu baru saja menerima tulang ya dari Spanyol ya. Nah, tulang-tulang ini adalah bagian tulang dari Homo heidelbergensis ya, pendahulu dari Neanderthals ya. We are basically starting on it right now. Dikatakan kami pada dasarnya baru memulai sekarang, kata dia. Kata Wheeler's Lab ya. Peneliti ya, nama peneliti. If the genomes are ever materialized, then and that's a big ya. If they could lead to a better understanding of how different hominid species are related and when and where they branch off ya. Jadi di sini dikatakan bahwa itu di bagian yang kakak lingkari ini ya, nomor 54, and that's a big ya. Artinya itu akan menjadi suatu penemuan yang besar ya. Jika genom itu ya. Nah, genom itu apa sih? Ya, sebentar Adik-adik ya. Genom itu rangkaian penuh DNA suatu organisme ya. Artinya rangkaian lengkapnya, ya, rangkaian lengkap DNA suatu organisme. Ya, genom itu ya. Kemudian sequence itu apa? Itu dirangkai artinya ya. Dirangkai. If these genomes ever materialize, ya, jika genom ini bisa dimaterialisasi atau maksudnya bisa dibangun, dan itu akan menjadi sesuatu yang besar ya. And that's a big ya, itu sangat besar. Ya. Maksudnya hasil penemuannya. Jika hasil penelitian itu bisa membawa ya ke pemahaman yang lebih baik lagi tentang bagaimana spesies manusia itu berhubungan ya, yang berbeda tadi ya. Dan kapan dan di mana mereka branch off. Ya, maksudnya kapan dan di mana mereka branch off itu maksudnya mereka terpisah ya, seperti itu ya. If the genetic information is good enough, it may tell us something about the nature of past people, possibly even what they look like. Ya, jadi jika informasi genetik itu cukup bagus, ya itu bisa menceritakan kita tentang bagaimana kehidupan orang-orang pada masa lampau. Bahkan mungkin kita tahu juga gambaran muka mereka, ya bentuk fisik mereka itu seperti apa. Tidak hanya kegiatannya saja. Ya. Jadi yang C ya, is a new breakthrough. A new breakthrough ini kan maksudnya sebuah gebrakan baru, penemuan baru ya, penemuan besar itu tadi ya di bidang pembelajaran antropologi. Jadi kan there's a big ini maksudnya itu sama seperti ini ya, a new breakthrough ya. Nah itu ya. Kalau opsi yang lain seperti yang A ya, is technologically possible though it has natural challenges ya, ya. Kalau yang A ini maksudnya itu bahwa pemantauan atau penggunaan DNA manusia ya, maksudnya pelacakan, tracing itu pelacakan manusia purba ya, atau kehidupan manusia menggunakan DNA mereka itu secara teknologi itu mungkin ya, meskipun mempunyai aturan mempunyai tantangan yang berasal dari alam ya, iya. Nah kalau yang A ini itu lebih sebagai fakta ya adik-adik ya, bukan opini. Sementara kan di sini kan dikatakan opini ya. Kalau yang B
promises a new horizon of understanding past illness. Nah, kalau B ini juga tidak sesuai ya, karena kalau B ini itu tidak sesuai dengan opsi yang C. Ya. Kenapa begitu? Karena yang B ini itu menunjukkan bahwa penelitian tersebut ya menjanjikan sebuah pemahaman baru tentang penyakit lama. Nah, itu bukan penyakit lama ya yang dibahas ya, tetapi tentang bagaimana struktur, bagaimana kehidupan dan bagaimana struktur fisik dari manusia zaman dulu ya, seperti itu ya. Kalau yang D juga ya, kalau yang D ini benar, itu fakta ya, provides a better picture of all people's DNA structures ya. Nah, itu benar saja ya, karena di dalam soal kan meskipun tidak sempurna tapi bisa memberikan gambaran lebih baik lagi ya, dikatakan ya. Terus yang E, requiring a longer chain of complete DNA sequences ya. Ini tidak ada disebutkan dalam teks ya, kalau yang E ini ya, bukan longer ya, nanti ada dijelaskan kalau sequencesnya itu membutuhkan DNA yang masih utuh ya, bukan yang panjang ya. The physical look of hominid species can even be reconstructed using the DNA technology under the condition that ya. Bahwa pertanyaannya ini adalah maksudnya penampilan fisik dari hominid spesies ya, spesies manusia ya, bisa direkonstruksi menggunakan teknologi DNA dengan syarat bahwa syaratnya apa? Nah, syaratnya ada di paragraf 1 dan 2 ya, sebenarnya ya. Nah, paragraf 1 dan 2 ini sebenarnya menjelaskan syaratnya ya. Bercerita dulu ya, paragraf 1 dan 2. Nah, di paragraf 3 ini yang ditunjukkan dengan detail ya, syaratnya itu ya. Syaratnya adalah yang C. The DNA had not been smaller in chunks ya. Potongan-potongan maksudnya ya. Chunks itu potongan. Jadi dikatakan di sini but DNA is not forever ya. Jadi dikatakan DNA itu tidak selamanya atau tidak abadi ya. Ada masa anunya juga ya, masa habisnya juga kayak gitu ya. Nah, terus di sini kakak garis bawah lagi, large chunks of Enoch's genome could not be filed in because his DNA had crumbled into small pieces. Dikatakan potongan-potongan besar ya dari genom Enoch itu tadi ya. Enoch itu ya. Nah, Enoch ini kayak nama apa ya, nama raja ya, nama raja. Nah, dikatakan large chunks of Enoch's genome ya, potongan besar dari genom Enoch itu tidak bisa disatukan ya, tiled in because his DNA had crumbled into small pieces ya. Nah, jadi tidak bisa disatukan ya, karena DNA-nya sudah pecah menjadi potongan-potongan yang kecil ya. Jadi DNA itu harus berada dalam ukuran yang cukup ya, tidak boleh kecil ya. Kalau kita ingin merekonstruksi wajah manusia pada zaman dulu ya, begitu ya maksudnya ya. Kalau yang A, B, D dan E kakak rasa itu tidak bisa menjelaskan ya, atau tidak bisa dimaksudkan sebagai cara dari rekonstruksi DNA itu tadi ya. Karena di sini dikatakan intinya itu ukurannya ya, ukuran DNA-nya ya. Syaratnya itu ya. Bukan keharusan DNA untuk membentuk fosil tulang yang bagus ya, dalam bentuk bagus, bukan juga karena genetik informasinya ya, informasi genetiknya yang harus berkualitas tinggi, bukan juga karena susunan DNA-nya yang harus sistematis, dan bukan juga karena susunan DNA yang bisa disusun dengan mudah. Karena yang terpenting kondisinya, syaratnya itu adalah DNA itu tidak
berada dalam potongan yang pendek, had not been smaller in chunks. Ya. Itu ya maksudnya ya adik-adik. Jadi harus berada dalam ukuran normal, kayak gitu ya. Jangan sampai terlalu kecil ya, karena kalau terlalu kecil semua informasi itu akan hilang, jadi tidak bisa direkonstruksi ya. Oke, lanjutnya 56. The author's main concern in the first paragraph of the passage is ya. Nah, maksudnya perhatian utama penulis di paragraf 1 itu adalah yang B ya, yaitu education is a fundamental individual's right ya. Kenapa begitu? Karena ke paragraf pertama ini itu diawali dengan paragraf pengantar ya. Kemudian mengarah ke opsi B. Kita lihat di sini ya, bahwa di sini kalimat pokoknya dari kalimat 1 ini ya sampai pertanyaan yang ini ya. Perhaps it is the balance of all three the D-lines education. Itu pengantarnya adik-adik ya, pengantar menuju ide pokoknya ya. Karena sebenarnya ide pokoknya itu dimulai dari sini ya. While our answer may differ, we can perhaps agree that education is a basic human right ya. When that right is granted growth and development, the society as a whole is more likely to improve in areas such as health, nutrition, general income, and living standards, and population fertility rates. Jadi maksudnya itu edukasi itu adalah hak asasi, pendidikan itu adalah hak asasi setiap orang ya. Pendidikan itu merupakan hak mendasar bagi setiap orang. Itu ya maksudnya ya. Ini ya kan, kalimat 1, 2, 3 seterusnya itu dia itu kan mempertanyakan ya, tujuan untuk pendidikan itu apa ya kan ya. Banyak pertanyaan tentang tujuan pendidikan ya maksudnya ya ini ya. Tetapi meskipun jawaban kita mungkin berbeda-beda untuk pertanyaan itu tadi ya, kita bisa bisa setuju akan satu hal ya, bahwa yang pasti edukasi itu adalah hak manusia ya secara mendasar ya. Oke, itu ya. 57. If the author is right concerning the role of education, the following might be predicted to take place except. Nah, jika penulis ya memperhatikan atau memperdulikan ya peran dari pendidikan, maka di bawah ini yang paling memungkinkan ya untuk menjadi perhatian penulis itu kecuali yang B ya, lesser birth rate ya. Ini bertentangan dengan di paragraf ini ya, di paragraf 1 juga ya. Nih sudah ada kata garis bawahi ya, 57 ya. Dikatakan di sini improve titik population fertility rates, berarti kan meningkatkan tingkat kesuburan populasi. Tingkat kesuburan populasi itu artinya tingkat kelahirannya adik-adik ya. Jadi yang B ini salah. Kenapa? Karena ini lesser birth rate itu artinya lebih tingkat kelahiran yang lebih rendah, itu bertentangan ya kan. Bertentangan dengan improve population fertility rates ya. Jadi ada di kalimat terakhir paragraf 1 ya, 57 ya. Nah, 56 tadi itu 56 itu tadi ya, kalau gagasan pertamanya itu lebih ditekankan oleh penulis ya ketimbang definisi pendidikan itu sendiri. Maksudnya gagasan bahwa pendidikan itu sebagai hak asasi manusia itu lebih ditekankan oleh penulis ya, ketimbang
definisi pendidikan itu sendiri. Ya, kalau 556 tadi ya. Nah, kalau 57 ini, kalau yang opsi A, longer life expectation, itu diwakili oleh kata health ya adik-adik ya. Terus selanjutnya improve welfare ya, kesejahteraan yang meningkat itu diwakili oleh general income, improve general income ini ya, peningkatan pendapatan ya secara umum ya. Kemudian better quality living ya, itu diwakilkan oleh improve living standards ya, improve living standards. Udah kakak lingkari ya. Kemudian more job opportunities ya, ini diwakili oleh more improve living standards juga ya. Dan general income ya. Yang 58, the following sentences reflect the author's opinion in the passage except. Nah, kalau untuk 58 ini ya, mana kalimat di bawah ini yang menunjukkan atau mencerminkan pendapat si penulis dalam teks, kecuali berarti yang tidak sesuai dengan opini si penulis ya. Nah, kalau yang A, everyone has the right to get education. Nah, ini sudah dibahas di nomor 56 tadi ya. Kalau di dalam teks dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, itu sesuai dengan kalimat 10 paragraf 1. Dede ya. Kemudian yang B, education cannot be easily done. Ya. Itu terletak pada kalimat 1 sampai 9 paragraf 1 ya. Harus dipahami betul-betul ya kalau yang ini ya. Ini define ya maksudnya. Sorry ya, ini bukan definite ya, tapi define. Define itu artinya diartikan. Ya, maksudnya pendidikan itu tidak mudah didefinisikan. Nah, itu dijabarkan di sini ya, dengan banyaknya pertanyaan tentang pendidikan itu sendiri ya. Nah, karena jawaban kita berbeda-beda ya dari pertanyaan itu, maka untuk definisi pendidikan sendiri itu tidak bisa kita definisikan ya menjadi satu definisi saja kayak gitu ya. Makanya yang B ini sudah sesuai ya, cannot be easily defined because ya kan, karena banyak pendapat yang bisa kita jawab ya sebagai definisi pendidikan itu ya. Terus yang D ya, education is basic to human development. Itu ada di kalimat 1 paragraf 1 ya. Benar nggak? Ya. Kalimat 1 paragraf 1 ya. Education is often viewed as school in a traditional formal sense. Oh, bukan ya. Ini ada di Nah, ini ada di pertanyaan di paragraf 1 ya. Is it to develop individuals as well society in order to ensure a society economic success ya. Ya. Nah, jadi education is basic human development itu terletak di paragraf 1 kalimat 1 ya. Ya. Jadi di dalam kalimat 1 paragraf 1 ya. Bukan. Paragraf 1 ini kalimat berapa ini? Bukan paragraf 1 tapi di line ini. Ya, di line 5 ya. Is it to develop individual as well society in order to ensure apa? Society's economic ya. Ya, jadi disebutkan bahwa opini si penulis itu ya mengatakan bahwa pendidikan itu adalah basic untuk pembangunan manusia ya. Itu diwakilkan oleh pertanyaan di line kelima ya, opsi D ini ya. Terus yang E, the IPA goals are faced with serious challenges. Ini diwakili oleh kalimat 3 sampai 8 paragraf 2 ya. Cukup panjang ya. Kalimat 3 sampai 8 di paragraf 2 ya. Nah, berarti dimulai dari line ini ya. Ada berbanyak permasalahan ya untuk
eh, ada berbanyak permasalahan yang menghalangi tujuan dari APA ini ya. Dan itu semuanya dibahas dalam paragraf 2 ya. Nah, yang C ini tidak sesuai ya, karena di kalimat 2 paragraf 2 ya, itu sebagai kalimat fakta ya, bukan kalimat opini. Nah, sementara kan yang ditanyakan di sini kan reflect the author's opinion ya. Yang C ini IPA provides quality education by 2015. Ini kan sesuai dengan kalimat 2 paragraf 2 ada di sini ya. In 1990 ya, UNESCO launches IPA, the movement to provide quality education for all children, youth and adults by the year of 2015. Jadi ada disebutkan ya di sini ya. Jadi itu termasuk kalimat fakta. This situation the author shows in the passage above is best described as follows. Ya. Ya. Jawabannya yang B ya. Yaitu education is essentially everyone's right, yet it still has its challenge ya. Maksudnya jawaban B ini adalah pendidikan itu secara esensial merupakan hak setiap orang, hak asasi setiap orang, akan tetapi masih menghadapi banyak tantangan atau hambatan ya. Nah, kenapa begitu ya? Ini bisa kita simpulkan dari isi dari masing-masing paragraf ya. Kalau paragraf 1 dia membahas tentang pentingnya pendidikan sebagai hak asasi manusia ya. Kalau paragraf 1 ya. Kalau paragraf 2 itu membahas tentang masalah-masalah yang menghalangi penerapan pendidikan ya sebagai hak asasi manusia ya. Jadi kalau opsi 1 dan 2 ini digabungkan, jadilah dia topik untuk teks secara keseluruhan ya. Bahwa pendidikan itu penting ya sebagai hak setiap orang ya, tetapi masih mengalami banyak hambatan. Makanya opsinya yang B ya. Nomor 60, the part following the passage above would likely discuss. Nah, bagian selanjutnya dari teks tersebut paling kemungkinan membahas tentang yang A ya. Lack of access to technology in developing countries to support educational practice ya. Kekurangan akses teknologi di negara berkembang untuk mendukung pendidikan, praktik pendidikan. Jadi ini sesuai dengan ini ya. Sinkron dengan ini adik-adik. Individuals who could not afford this access are at disadvantage when trying to grasp opportunity to make life better for themselves, their family, and their community. Ya. Jadi individu yang tidak bisa memperoleh akses ini, nah ini kan sebelumnya dibahas kan kalau tentang penggunaan teknologi untuk mempermudah pendidikan, ya, memperoleh pendidikan. Nah, dikatakan di sini di kalimat terakhir bahwa individu yang tidak bisa memperoleh akses ini akan mengalami kerugian ya atau ketidakberuntungan ya ketika untuk berusaha untuk memperoleh kesempatan untuk membuat hidup lebih baik untuk mereka sendiri, keluarga mereka dan komunitas mereka. Nah, sesuai dengan kalimat ini ya, maka paragraf selanjutnya ya setelah paragraf 2 ini akan membahas tentang kurangnya akses teknologi itu tadi ya, terutama di negara berkembang ya, untuk mendukung praktek pendidikan tadi ya. Jadi paragraf yang paling mungkin mengikuti teks di atas adalah yang A. Karena paragraf 2 itu membahas tentang penggunaan alternatif teknologi sebagai akses pendidikan ya. Dan kalimat terakhirnya itu tadi menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak bisa mengakses itu tadi akan mengalami kerugian ya atau ketidakberuntungan ya adik-adik ya. Oke ya. Oke, jadi sampai di situ ya pembahasan BUTBK 2 kali ini ya. Seperti biasa ya, kalau kalian ingin bertanya ya, atau ada yang masih belum kalian pahami, belum jelas, silakan tanyakan ke kakak ya, jangan malu ya. Tanyakan secara personal boleh juga ya, kalian kasih tahu nomor berapa yang kalian bingung ya.
Jadi jangan sia-siakan ya kesempatan untuk belajar. Atau kalau mau tanya di grup boleh juga ya, tanya sama teman-teman yang lain ya. Yang jelas kalian pelajari lagi ya. Yang paling penting kalian pelajari lagi ya di rumah pembahasan yang sudah dibahas ya, dan terus latihan ya. Itu saja ya pembahasan dari kakak. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf ya apabila ada yang tidak jelas ya. Itu tadi ya, silakan bertanya ya, kakak tunggu. Selamat siang dan terima kasih.